Mungkinkah dia menggunakan benang halus ini untuk mengendalikan pedangnya? Tapi, mengingat betapa tipisnya benang itu, bagaimana dia bisa membuat pedang itu berubah arah? Sebelum Qin Mu bisa merenungkan lebih lanjut tentang benang yang luar biasa itu, ia segera berlari meninggalkan tempat itu. Beberapa detik kemudian, pedang itu melesat melewatinya dan menancap dalam-dalam ke batang pohon besar dengan suara dentuman yang tumpul. Seolah-olah pedang itu masih hidup, pedang tersebut bergetar di batang pohon, namun tidak bisa menarik dirinya keluar. Tak lama kemudian, gadis itu melayang mendekat dan meraih gagang pedang harta karun tersebut, menariknya keluar dengan marah. Ki vital harimau putihku masih belum cukup kuat untuk mengendalikan pedang ini seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhku. Sister Junior King, sungguh luar biasa bahwa kamu bisa membentuk ki vitalmu menjadi benang dan menggunakannya untuk mengendalikan pedangmu dalam pertempuran, ujar seorang anak laki-laki yang sebelumnya berlari menyeberangi sungai bersama gadis itu. Ia tersenyum lembut padanya. Pengalamanmu memang masih kurang, bukan kekuatan kultivasimu. Inilah alasan para master kami membawa kami ke reruntuhan besar, untuk melatih dan mengatasi kekurangan kami. Dahulu, kami hanya berfokus pada kultivasi, sehingga kurang memiliki pengalaman tempur yang sesungguhnya. Iblis kecil ini adalah kesempatan kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran nyata. Kamu akan segera bisa mengendalikan pedangmu dengan sempurna menggunakan Ki Mu. Tiga pemuda lainnya menyusul mereka dan salah satunya tersenyum seraya berkata, setan kecil itu berubah menjadi rusa. Karena rusa sangat gesit, dia berhasil menghindari pedang terbang milik kakak perempuannya. Kakak senior King kembali semangat dan terus mengarahkan pedangnya untuk menyerang Qin Mu. Dengan tawa terkekeh, dia berkata, saudara seniorku, jangan serang dia untuk saat ini. Biarkan iblis kecil ini menjadi latihanku untuk mengasah kendali pedangku. Saudara seniorku, anak laki-laki yang menyeberangi sungai bersama gadis itu, mengangguk setuju. Ayo, saudara-saudara junior, mari kita saksikan kehebatan keterampilan pedang dari Junior Sister King. Pertanyaan terus berputar dalam benak Qin Mu saat ia berlari menghindari pedang yang terus mengejarnya. Mengendalikan pedang dengan ki? Apakah benang di tangan gadis itu sebenarnya adalah ki vitalnya, bukan benang asli? Ki vital bisa digunakan untuk mengendalikan pedang harta karun sejauh itu? Apa aku juga bisa melakukan hal yang sama? Saat belajar menggunakan pisau penyembelihan babi, tukang daging hanya mengajarkan Qin Mu untuk mengendalikan pisau dengan kedua tangannya. Tidak pernah sekalipun Butcher mengajarinya untuk menggunakan ki dalam mengendalikan pisau, sehingga Qin Mu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Melihat wanita praktisi itu mengendalikan pedangnya dengan kinya, sebuah ide mulai terbentuk dalam pikiran Qin Mu. Jika ki bisa digunakan untuk mengendalikan pedang, mungkinkah ki vitalnya juga bisa digunakan untuk mengendalikan benda lain? Namun, Qin Mu tidak punya banyak waktu untuk merenung. Kakak senior King terus mengendalikan pedangnya dan terus mengejarnya. Selain itu, karena nenek si telah mengubahnya menjadi rusa, ia merasa tubuhnya tidak nyaman. Ki vitalnya pun terasa terhambat dan tidak merespons dengan cara yang biasa. Ci! Pedang itu melesat lagi dan menyerang dari belakang, mengenai punggung Qin Mu. Rasa dingin menyapu punggungnya, segera diikuti dengan rasa panas akibat luka yang menggores kulitnya. Qin Mu bisa merasakan bahwa kakak senior King berhasil melukai punggungnya. Ini buruk. Seekor rusa memang cepat, tetapi masih lebih lambat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tubuh roh sejati. Jika aku terluka lagi, rasanya akan sangat sulit untuk melarikan diri dalam bentuk rusa, dipikir Qin Mu, cemas. Begitu pikirannya selesai, mulutnya tiba-tiba terasa seperti terbelah. Namun, yang sebenarnya terjadi bukanlah mulutnya yang terbelah, melainkan kulit rusa yang mulai mengelupas dari tubuhnya, dimulai dari area mulutnya. Qin Mu teringat akan nasihat nenek si yang memintanya untuk lari. Saat itu, ia diam-diam mengeluarkan jarum dari ruang di antara alisnya, jarum yang telah menusuk jiwa surganya. Tak lama setelah itu, kepalanya terlepas dari kulit rusa. Pedang itu terbang mengiris udara, menebas menuju Qin Mu dengan niat membunuhnya. Qin Mu melompat ke depan dengan seluruh kekuatannya, melepaskan diri dari kulit rusa dan jatuh beberapa meter ke depan sebelum bangkit dan berlari lagi. Di belakangnya, pedang yang dikendalikan oleh kakak senior King terus memotong kulit rusa yang terlepas. Gerakannya ringan seperti kelopak bunga yang jatuh, namun sangat cepat, hampir seperti kilat. Kecepatan pedangnya tampaknya meningkat pesat karena usaha untuk mengejar dan membunuh Qin Mu. Meskipun berhasil membebaskan dirinya dari kulit rusa, Qin Mu kehilangan sedikit waktu. Salah satu pemuda yang lebih cepat sudah melintasi puncak pohon dan mendarat tepat di depannya, memotong jalur pelariannya. Kini, mereka hanya berjarak sekitar 10 meter. Dalam jarak yang begitu dekat, mereka akan bertemu dalam hitungan detik. Qin Mu tidak punya waktu untuk mengubah arah. Tanpa berpikir panjang, ia tanpa sadar menggunakan teknik kaki yang diajarkan oleh Triple. Terjatuh dan terguling ke depan, Qin Mu memanfaatkan momentum dan mencakar tanah dengan tangannya, lalu memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, seolah-olah menjadi angin puyuh. Seperti pemintal, ia melaju ke arah pemuda yang menghalangi jalannya. Pemuda itu, yang beberapa tahun lebih tua dari Qin Mu,
tersenyum mengejek. Dia mengangkat kedua lengannya untuk memblokir, dan dengan segera, cahaya hijau keruh mulai memancar dari kulitnya, sementara sisik naga muncul di permukaannya. Lengan naga hijau, teriak pemuda itu. Detik berikutnya, kaki Qin Mu bertabrakan dengan lengan pemuda tersebut. Terdengar suara dentingan logam 2 kali, dan sebelum senyum pemuda itu menghilang, ia mendengus kesakitan dan kehilangan keseimbangannya. Serangan Qin Mu yang begitu cepat memaksanya mundur. Lengan bajunya robek-robek, kain yang tersisa berkibar seperti kupu-kupu kertas. Tato cakar naga tampak jelas di kedua lengannya, mencakar kulitnya dengan pola yang tampak nyata. Sisik-sisik yang terukir seperti berasal dari cakar-cakar tersebut. Namun, kedua lengannya segera membengkak dan memerah setelah langsung menyerang kaki Qin Mu. Kau menyembunyikan pemberat besi di kakimu, seru pemuda itu dengan marah dan terkejut. Kedua lengannya gemetar karena rasa sakit. Pandangannya lalu beralih ke kaki Qin Mu. Bahkan sepatumu terbuat dari besi? Qin Mu bangkit dan segera berlari. Namun, kata-kata pemuda itu mengingatkannya bahwa dia masih mengenakan 2 pemberat besi yang diikatkan di kakinya. Sejak Qin Mu mulai mempelajari teknik kaki, Triple telah memintanya untuk selalu mengenakan pemberat besi dan membuatnya berjanji untuk tidak pernah melepaskannya. Saat Triple terus memantau kemajuannya, melihat tubuh Qin Mu yang semakin kuat dan semakin berotot seiring waktu, pria berkaki satu itu memastikan beban besi yang diikatkan ke betis Qin Mu semakin berat. Selain itu, si pandai besi yang bisu juga ditemui untuk menempa sepasang sepatu bot besi untuk Qin Mu, yang makin menambah beban di kakinya. Sepasang sepatu bot besi bersol tebal itu memiliki berat 5 kg, sementara setiap pemberat besi seberat 10 kg. Total berat 25 kg terikat di kaki Qin Mu. Triple memintanya berlatih hingga ia tidak lagi merasakan beban besi dan sepatu bot itu, baru setelah itu ia diizinkan untuk melepaskannya. Qin Mu baru mulai terbiasa dengan beban tersebut, hingga ia tidak sadar bahwa ia masih mengenakannya saat berlari dengan panik. Namun, jika ia mencoba melepaskannya sekarang, ia pasti akan tertangkap. Tidak mungkin ia bisa berhenti bergerak. Injaklah Gunung Meru. Saat berlari, Qin Mu mengumpulkan kekuatan di kaki kanannya dan melancarkan jurus menginjak Gunung Meru. Sol sepatu bot besinya yang tebal hancur berkeping-keping, seperti lumpur yang berceceran, sementara seluruh sepatu bot tersebut hancur menjadi serpihan yang berterbangan. Pada saat yang sama, otot betis Qin Mu menegang, meledak dari beban besi yang tertinggal, dan meluncurkan sisa-sisanya ke pepohonan seperti anak panah yang tajam. Qin Mu melangkah dengan kaki yang lain, menghancurkan sepatu bot besi lainnya serta pemberat besinya saat kakinya mendarat. Suara mendesing tajam terdengar. Qin Mu tiba-tiba melompat ke udara, merasa sangat ringan. Dengan mudah ia mencapai cabang di puncak pohon, yang membuatnya terkejut. Tinggi di atas pohon, tanpa alas kaki, tubuh Qin Mu menyebabkan dahan pohon sedikit menukik. Cahaya pedang menyala dari bawah, melesat ke atas. Saat melihat ke bawah, Qin Mu melihat ujung selusin pedang menyambarnya. Kemampuan kakak senior King dalam menggunakan pedang semakin lama semakin kuat. Tidak hanya mengendalikan selusin pedang, ia juga bisa menciptakan ilusi dari selusin pedang hanya dengan satu pedang. Qin Mu teringat kembali kata-kata Triple. Jangan khawatir apakah pijakan kakimu akan cukup kuat untuk menahan berat badanmu atau tidak. Selama kamu cukup cepat, bahkan air akan terasa seperti tanah yang kokoh. Rumput, udara, semuanya akan terasa seperti tanah yang kokoh. Dengan dorongan kuat dari ujung jari kakinya, Qin Mu melompat lebih maju. Cahaya pedang meledak ke langit, mencabik-cabik puncak pohon besar tempat ia bertengger. Dua pemuda melompat dan mendarat di puncak pohon tepat saat Qin Mu melangkah, melesat dengan kecepatan luar biasa seperti angin kencang. Mereka hanya bisa menatap kosong, tertegun oleh kecepatan Qin Mu. Mengapa dia begitu cepat? Tanya salah satu dari mereka. Anak itu lebih muda dari kita, tetapi kelihatannya, kultivasinya lebih kuat daripada kita. Kedua pemuda itu terdiam, menyadari hal itu. Mereka kemudian melihat kakak senior mereka, Ku, yang dengan cepat mengejar Qin Mu. Seperti yang diharapkan dari kakak seniorku. Dia jauh lebih kuat dari kita, sudah mencapai puncak embrio roh. Keduanya menghela napas kagum. Dengan kakak seniorku mengejarnya secara pribadi, tidak mungkin iblis kecil itu bisa lolos. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari balik pepohonan. Sebuah telapak tangan berbulu seukuran tikar anyaman meluncur menuju kakak seniorku, menamparnya saat ia melesat di udara. Kakak seniorku terlempar ke belakang, berputar tak terkendali, dan jatuh ke tanah. Ia terguling beberapa kali sebelum berhenti, batuk darah saat mencoba duduk. Jangan ke sana. Ada kera iblis. Itu wilayah kera iblis. Keempat pemuda lainnya segera menghentikan langkah mereka. Saat bayangan itu muncul dari balik pepohonan, mereka melihat seekor gorila hitam besar yang menakutkan. Matanya berwarna merah tua, dan taringnya mencuat dari mulutnya. Dengan memukul dadanya seperti genderang, ia berteriak, mati saja, anak muda. Qin Mu, yang berlari lebih dulu,
juga dihantam dari udara oleh kera iblis ini. Saat ini ia terbaring di kaki kera iblis itu, tak bergerak. Para pemuda itu tak tahu apakah ia sudah mati. Kakak senior King mengamati Qin Mu dengan seksama, lalu bergumam, satu serangan telapak tangan dari kera iblis itu sudah melukai kakak seniorku dengan parah, dan iblis kecil itu menerima pukulan yang sama. Seharusnya dia sudah mati, kan? Sebelum dia selesai berbicara, ia terlonjak kaget. Qin Mu, yang terbaring di tanah di depan kera iblis, sedikit memiringkan kepalanya untuk memastikan situasinya. Anak itu belum mati, katanya tak percaya. Kera iblis hitam pekat itu meraung, lalu berhenti ketika melihat pemuda lainnya tidak berani melangkah maju. Ia menatap Qin Mu, lalu menyelipkan tubuhnya dengan 2 jari. Anak muda, mati? Melihat mata Qin Mu yang terbuka lebar, wajahnya penuh darah, dan lidahnya terjulur, jelas bahwa ia tidak mungkin mati begitu saja. Dengan mendengus puas, kera iblis itu melempar tubuh Qin Mu ke samping. Kemudian ia duduk dan mulai memetik daun dari pohon terdekat, lalu memakannya. Meskipun ganas, kera iblis sebenarnya adalah herbivora. Qin Mu terus mengeluarkan darah dari wajahnya, sambil tetap membuka matanya lebar-lebar dan perlahan merangkak menjauh dengan menggunakan sikunya. Tiba-tiba, kera iblis itu menoleh dan melihat tubuh Qin Mu yang mulai lemas. Sambil terus menatap tajam ke arah mayat Qin Mu, ia tetap tak bergerak. Dengan 1 jari, ia menusuk tubuh yang dianggapnya mayat itu, menemukan bahwa tubuh Qin Mu sudah dingin dan keras. Anak muda, matilah, katanya dengan puas, lalu berbalik dan melanjutkan memakan dedaunan pohon tanpa peduli. Melihat semua ini dari kejauhan, kakak senior King tidak dapat menahan diri lagi. Hei, kawan! Tidakkah kau merasa aneh bahwa mayat anak muda itu menjadi dingin dan keras begitu cepat? Si kera iblis tampaknya mengerti dan menepuk dahinya, lalu segera berbalik. Namun, tubuh, mayat, itu sudah bangun dan mulai melarikan diri dengan panik.